Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Utami dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu ada dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, sistem informasi ini dikembangkan untuk mendukung seluruh organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Nah, inovasi-inovasi di bidang teknologi telah memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilakukan tanpa batas oleh alokasi fisik. Jadi semua dilakukan secara online. Lanjut ada spesialis informasi. Nah, spesialis informasi ini jadi setiap bagian ada spesialisasinya sendiri. Jadi setiap bagian itu dipegang oleh satu orang atau oleh bagian yang mengerti tentang bagian tersebut. Seperti yang pertama ada analisis sistem. Nah, spesialis ini bekerja untuk mengembangkan sistem-sistem baru dalam dan memperbaiki sistem-sistem yang lama yang sudah ada. Yang kedua ada administrator basis data. Nah, spesialis ini bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator basis data atau basis administrator DBA. Lanjut ada webmaster. Nah, bagian ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Lalu ada spesialisasi jaringan. Nah, spesialisasi jaringan ini bekerja dalam menganalisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputer yang terbesar. Selanjutnya ada programmer. Nah, programmer ini menggunakan dokumentasi dari sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Lanjut ada operator. Nah, operator itu bertugas menjalankan komputer berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputer perusahaan. Lanjut ada komputasi pengguna akhir. Nah, komputasi pengguna akhir atau end user computing berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Nah, komputasi pengguna akhir ini timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya perangkat keras, dan peranti lunak siap pakai. Lanjut ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah semua sumber daya informasi penting yang dalam memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Lanjut ada keuntungan komputasi pengguna akhir. Nah, yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua mempersempit jarak komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan pegawai-pegawai yang di luar daerah dalam waktu bersamaan. Nah, komputasi pengguna akhir ini juga memiliki dampak negatifnya seperti sarana sistem yang buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Lanjut ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Itu ada pengetahuan dan pengembangan sistem dan keahlian pengembangan sistem. Nah, kalau pengetahuan itu kayak kita tuh cuma tahu konsep-konsepnya, cuma tahu materi-materinya, tapi kalau keahlian itu dia bisa mempraktekannya. Lanjut ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatis seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Nah, otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada kantor maya. Nah, kantor maya memungkinkan pekerja melakukan pekerjaan dimanapun berada selama tempat tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan melalui komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting lalu disempurnakan untuk mencapai suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Nah, lanjut ada keuntungan dan kerugian kantor maya.
Nah, keuntungannya itu ada biaya fasilitas yang lebih rendah. Jadi misalnya ada kantor, tapi itu kantornya tuh jarang banget dipakai. Kita lebih menggunakan kantor maya. Nah, pastikan dari biaya administrasi, biaya listrik itu kan pasti lebih bisa dipangkas. Terus biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya pemberhentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Nah, berkurangnya pemberhentian pekerjaan itu maksudnya misalnya kalau misalnya jam kantor kan pasti jam 5 bisa tutup gitu kan. Tapi kalau misalnya kantor maya itu tuh bisa 24 jam buka. Lalu kerugiannya moral yang rendah, lalu kekhawatiran akan resiko keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.